Kalau di dalam teknologi modern itu kita bisa memprediksi itu memperkirakan kapan akan terjadi gerhana. Kita lihat dari bumi itu pas dengan ukuran matahari, pas banget di tempat itu, di beberapa tempat situ, di titik itu. Nah itu akan jadi gelap total. Ayah sedih gak kalau misalnya Teteh cepet besar? Misalkan bukan beneran. Kalau Cece jadi zombie, Ayah bakal tetap jadi ayah Cece atau malah kabur ketakutan? Ya Siti Hajar itu. Nah Rasulullah juga sama. Jadi sempat pernah diberi hadiah oleh Raja Mesir seorang budak yang bernama Maria Al-Qibtiyah gitu. Nah, suatu ketika Maria Al-Qibtiyah itu dinikahi oleh Rasul, kemudian dikaruniai anaknya laki-laki, namanya Ibrahim. Itu cuman tidak lama anak itu meninggal. Anaknya meninggal dan pas di hari meninggalnya Ibrahim itu terjadi gerhana. Kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat untuk melaksanakan sholat gerhana. Nah, kemudian para sahabat bertanya-tanya, ini sholat apa? Oh, ternyata, ini sholat gerhana, ini terjadi gerhana karena anaknya Nabi meninggal, kata para sahabat itu. Nah, kemudian sholat gerhana kan suka ada khutbahnya. Nah, dalam khutbahnya Rasulullah menyampaikan bahwasanya gerhana matahari dan juga gerhana bulan adalah salah satu tanda kekuasaan Allah. Tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan kematian atau kehidupan manusia. Makanya kalau kalian melihat gerhana bulan atau gerhana matahari itu, maka sholatlah. Itu jadi tidak ada hubungannya dengan kematian Ibrahim. Begitu. Jadi kenapa sholat, kembali lagi ke pertanyaan Kafa tadi, kenapa sholat gerhana harus sholat? Ya jadi untuk ya salah satu rasa syukur kita kepada Allah dan yaitu rasa syukur kita kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Karena bisa melihat keajaiban alam, yaitu gerhana bulan dan matahari. Begitu. Ya. Katanya nanya baru. Tapi ini terakhir. Itu kalau kan nggak ada sangkutannya sama mati. Itu kalau kenapa bisa waktu Nabi Ibrahim anak Rasulullah kan meninggalnya di waktu itu. Allah itu sengaja Allah sengaja digerhanain atau emang itu? Kalau sekarang itu kan sudah ada teknologi modern ya. Kalau di dalam teknologi modern itu kita bisa memprediksi itu memperkirakan kapan akan terjadi gerhana. Gitu. Jadi tanggal sekian, bulan sekian akan terjadi gerhana di tempat ini. Kan beda-beda tempatnya kalau gerhana itu. Misalkan nanti di Tasik akan ada gerhana di sekitaran itu akan gerhana gitu. Jadi belum tentu yang di Pulau Jawa ini gerhana, terus yang di Kalimantan yang nggak dapat. Dulu pernah gerhana matahari total, dulu pernah terjadi di Balikpapan. Waktu kita masih di Balikpapan, Teteh belum ada kayaknya. Kakak Ijaz masih kecil. Itu kan terjadinya berapa tahun ya? 400 atau 4000 tahun sekali gitu. Lama sekali, iya. Gerhana total itu sampai gelap. Jadi kalau kita lagi siang nih, terang kan lagi siang. Jadi cahaya matahari itu tertutup sama bulan. Gitu. Jadi kalau total itu jadi pas banget gitu, bulat, ukuran bulannya dari kita lihat dari bumi itu pas dengan ukuran matahari. Pas banget di tempat itu, di beberapa tempat situ, di titik itu. Nah, itu akan jadi gelap total. Jadi beberapa detik lah gitu. Jadi kan gelap. Wah, gitu. Kayak malam. Jadi tiba-tiba gelap. Yang tadinya terang, kan siang terang kah? Gimana bedain azan
azan. Itu cuman sebentar. Ini misalkan di waktu siang ya, duhur, jadi gelap, terang lagi gitu. Jadi cuman lewat aja kan, bulannya cuman lewat berapa detik atau menit lah. Jadi gak sampai Sebentar. berhari-hari atau Enggak berhari-hari. paling lama? Ya paling berapa menit. Ya kan bulannya gerak, mataharinya juga kan gerak. Gitu. Jadi nggak sampai, kita juga yang sholat di masjid nggak keburu melihat. Kan itu masjid, kemudian lapangan waktu itu di sana. Jadi ada orang-orang yang ke masjid, ada yang ke lapangan ya, buat nonton gerhananya. Kita yang di masjid, yang di dalam masjid nggak bisa ngelihat karena apalagi sholatnya kan lama. Jadi belum nggak sempat bisa lihat. Gitu. Nanti Ayah bisa lihat di YouTube ininya, apa namanya, video-videonya suka ada. Ayah pernah lihat? Lihat langsung yang total enggak, kan waktu itu nggak sholat, apa namanya, kita lagi sholat, jadi nggak lihat gerhananya langsung. Ya. Soalnya ya selesai sholat kan udah terang lagi. Cuma beberapa menitan gitu ya? Sebentar. Oke. Pertanyaan baru. Ayah sedih gak kalau misalnya teteh cepet besar? Ayah sedih atau gimana kalau teteh cepet besar? Seneng sih. Kenapa? Ya seneng lah, masa nggak seneng lihat teteh besar. Iya iyalah. Kalau udah lulus kan. Cuman paling ya jadi nggak lucu lagi gitu. Kayak Cece kan dulu lucu, sekarang jadi nggak lucu lagi. Gitu. Tapi udah ada Una sekarang yang lucu. Cece punya. Jadi Cecenya sekarang jadi besar, gitu. Jadi tambah pinter. Kalau kecil terus kan nggak pinter-pinter nanti. Minum dot terus. Gitu. Bosen. Jadi ada senangnya beda sih ya. Jadi selalu ada yang bisa kita syukuri ketika anak bayi ya lucu, senang walaupun capek, tapi kan senang, lihatnya senang. Ya kan kayak teteh kan kalau mandiin Una kan capek, tapi kan senang aja kan lihat. Kalau sudah gede yang mau dimandiin kan males. Maksud teteh udah gede dimandiin gitu. Tapi kan ada yang nyenenginnya. Udah gede kayak Cece kan. Ada yang nyenengin apa ketika belajar, ketika bisa baca, itu senang banget kan. Ketika lihat Cece bisa baca, bisa nulis, tulisannya bagus kan senang. Gitu. Nah, pertanyaan dari Cece. Misalkan bukan beneran. Kalau Cece jadi zombie, ayah bakal tetap jadi ayah Cece atau malah kabur ketakutan? Zombie. Emang zombinya ada? Kalau contoh. Zombie jadi mayat hidup gitu. Iya. Kalau Cece jadi zombie, ayah kabur lah. Nanti dimakan. Kan suka gigit gitu zombie kan? Iya. Kabur lah. Tapi kan nanti bakal jadi zombie juga. Hah? Bakal jadi zombie juga. Iya. Jadi kalau Cece jadi zombie, ayah jadi zombie juga gitu. Iya. Kalau dimakan. Ya tapi kalau banyak zombie nanti bisa makanin yang lain, lebih berbahaya. Jadi yang mending kabur aja. Itu apa ya? Zombie ya. Zombie. Ada lagi nggak pertanyaan yang aneh-aneh? Kalau pasti bunda yang ngajarin nanya itu. Kenapa malaikat sama setan nggak bisa dilihat sama kita? Tapi kalau Allah bisa. Emang kita bisa lihat Allah? Enggak kok. Kalau Allah bisa ngeliat malaikat sama jin gitu. Tapi kita nggak bisa. Karena Allah yang bikinnya. Allah yang menciptakan.
Allah yang menciptakannya. Allah yang menciptakannya. Jadi ya Allah yang mengaturnya. Ini bisa lihat ini bisa lihat itu. Makanya, nah ada bagus, ada pertanyaan, ada pernyataan yang bagus. Kalau kita digoda sama setan, kita harus ngapain? Digoda sama istighfar. Istighfar. Terus bisa nggak kita ngelawan setan? Enggak. Bisa. Kenapa? Bisa. Gimana caranya? Pakai doa. Doa. Dari mana doa bisa bantu kita? Bismillah. Kalau teteh nggak bisa, kenapa nggak bisa? Karena kan nggak bisa, karena kan kita nggak bisa melihat dia, kita nggak tahu dia di mana gitu. Dia kan bisa di mana-mana, bisa dari atas, bawah, kanan, kiri gitu. Ya. Yang bisa ngelihat itu siapa? Dukun. Iya, Tapi hati kita yang dijaga biar supaya ingat terus sama Allah. Begitu. Katanya kan Nabi yang bisa langsung bicara sama Allah kan Nabi Musa, ya kan? Nabi Muhammad itu juga pernah, atau kita udah percaya, kita udah yakin, tapi kadang suka ada yang bertanya-tanya di hati. Gitu. Itu setiap hari dia lakukan sama anjing itu. Dilakukan sampai dia mati.